Halo, selamat pagi, siang, dan malam Rek-arek Surabaya. Kembali lagi di Ngorek, ngobrol bareng arek-arek. Kali ini aku kedatangan tamu yang sangat-sangat cantik, seksi, putih, mulus, bikin meleleh. Dan longor. Hai guys. Perkenalin, namanya Nama aku Fiskadea. Fiskadia. Mungkin bisa dikenalin juga sosmedmu. Fiskadea, Fiskadea. Karena aku yakin nanti setelah ini tayang bakal banyak cowok-cowok garangan-garangan Surabaya niku stalking. Tapi Mas Mi ya, kalau udah nge-follow Instagramnya IDJ, udah nggak asing sama aku. Harusnya sih kalian udah hafal sih. Bener. Subscriber dan karena followers aku IDJ. udah ada di beberapa feednya Instagramnya IDJ. Semenjak ada dia emang semuanya Berwarna kan? berwarna. Yeay. Ada lagi. Salah itu. Itu ngapain di balik layar itu ngomong? Tahan ya, biar kita intimate dulu. Ini kan udah pakai bantal-bantalan kayak gini. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu tentang Fiskadea yang sering kita panggil Empiska. Biska. Kalau kemarin kita sempat ngebahas tentang shock culture Surabayaan rantau. Sekarang kita bakal ngebahas tentang sosok Empiska ini di kehidupannya itu seperti apa. Sehari-harinya iya. Sehari-harinya. Mas. Yang aku tahu sih, Empiska ini sering terlihat di dalam event. Kalau misalkan kalian datang ke event, entah itu event musik, produk, pameran mobil dan lain-lain, pasti kalian bakal ngeliat para ciwi-ciwi cantik kayak dia ini. Oh, seneng ngomongnya dipuji ya. Iyalah, itu langsung gak cukup loh topiku. Cukup pondasi gede. Tapi kamu pondasi gede. Sing ikutnya gak gede. Oh, gede tuh. Coba di Lanjut. Lagi. Lanjut ya, lurus dulu ya. Ini masih di awal loh ini. udah lurus. Belum, agak bengkok ya. Oke, lanjut. Waduh, pikiran gue kacau Tadi iki. ngomong apa ya tadi Mas ya? Kalian pasti udah apa Gak ya, asing sering lihat cewek-cewek cantik yang bisa ada di pameran kayak gitu. Yang ngebantu untuk salah satunya untuk flyering Ya, biasanya. nah, itu disebutnya apa? Profesimu Nah. itu. Sebenarnya profesiku sehari-hari itu ada dua guys. Ibu rumah tangga. Oh, udah berkeluarga, guys. Iya kan sama kamu. Aku kok oh iya ya. Sama kamu lupa Aku kan? lupa. Kemarin Karena kita kan 7 kurang 4 berarti. kemarin lampunya digelapin, pikiran bukan dia. Amit Mas Sepurane, mek Jadi konten. profesiku tuh ada dua guys, ibu rumah tangga sama setiap harinya tuh biasanya aku weekend Mas kerjanya. Oh iya, Kayak weekend event kan biasanya. emang sering weekend toh ya toh. Itu biasanya SPG atau usher gitu. Tapi aku ke ushernya Mas, bukan SPG-nya. Emang bedanya apa? Nah kalau SPG itu dia ada target penjualan. Oh, iya. Entah jualan apa yang penting dalam 8 jam kerja dia harus jualin berapa produk, kayak 80 produk, 100 produk kayak gitu. Tapi kalau usher mentok kerjanya cuma flyering dan selfie. Oh, gitu. Jadi usher itu cuman menarik biar orang itu datang kayak gitu. Jadi biasanya orang kan lihat booth aja itu kurang menarik ya Mas. Memang. Ya kan, Ya. Laki-laki kalau lihat cewek cantik meskipun nggak tahu produknya tetap tanya nggak sih? Tanya kan? nomor WA mbaknya. Nah, ya benar. Tapi kan biasanya mereka, Mbak ini produknya apa ya? Mbak ini itu gunanya apa ya? Kayak gitu kan Mas. Padahal dia cuman Ya, ada tujuan something. ya begitu. Pengen kenalan biasanya. Tapi itu juga bisa dinamakan soft selling Mas. Oh, Jadi iya, gitu orang ya? yang nggak tahu jadi tahu karena ada yang menarik di boothnya itu kan. Begitu. Tapi kamu sendiri di dunia aser kayak gini ini udah berapa lama? Dari 2018. Wah, cukup lama, 2018 sampai 2023. Tapi udah 2 tahun cuti Mas. Kenapa Maksudnya, itu? Cuti pertama itu hamil pertama, cuti kedua hamil kedua. Oh, jadi kamu aser nih sebelum menikah juga sudah jadi Benar, aser ya? sudah jadi usher. Tapi kok
looknya tuh nggak kayak sing sudah berkeluarga gitu loh, masih kenceng sing set gitu ya. Aduh tuh keren lulus. Kok kenceng tangan? Agak sih. sorry guys. Aku Tapi tahan emang ya. awal itu aku SPG sih mas, waktu itu aku Awalnya jualan. SPG? Oke. Dan dari SPG ke Asyar itu emang fee-nya beda guys. Oh. Aku nggak tahu kenapa SPG sama Asyar itu Tinggi yang fee-nya mana? lebih besar Asyar. Loh, padahal Padahal kerjanya Tugasnya ngoyoan lebih SPG ngoyo SPG. kan, iya. Tapi lebih besar Asyar fee-nya. kenapa itu? Lah makanya aku nggak tahu. Iya ya. Nah, ini Wis pasti kerja soro ya toh, harus Hmm. target. Kalau nggak target nggak mau tahu, pokoknya harus target dari kantor. ini kayaknya nggak cuma kamu yang ngerasain, Wis. Soalnya aku dulu nih pertamanya SPG. Oke. Jadi aku tahu. Gitu. Lah terus dari SPG ke Asernya tuh kenapa kok bisa kamu ke Aser Aser. akhirnya? Soalnya biasanya emang dari awal terjun itu harus ke SPG dulu mas, biar tahu debutnya di eventnya kayak gitu, kerjanya kayak gimana. Soalnya lah ujuk-ujuk jadi Aser itu jarang banget, Jarang banget ya. jarang pol. Berarti emang semuanya yang Dari seprofesi SPG. sama kayak kamu itu dari SPG semua. dulu. Nah kayak Tapi gitu tuh harus biasanya jualan. ada agensinya ya? Iya, pertama harus ikut agensi mas. Semuanya. Jarang iya, lah kayak gitu dari temen Oh, iya, yang udah diajak. punya udah lama yang di Asyar itu tadi loh apa SPG. Hmm. Kalau nggak gitu dia kan nggak punya channel Oh iya untuk ke berarti event-event besarnya. networking juga dibutuhin ya di dunia Betul. Aser dan per SPG-an. Nah, ya. networking itu bisa jalan sampai nyabang-nyabang itu kalau kita punya attitude yang bagus gitu Nah, itu guys. tuh. Jadi meskipun kita cantik ya, kita tinggi kan syaratnya SPG sama Asyar kan, kalau SPG itu minim tingginya 150 sampai 160 Mas. 150 160. Nah, untuk Asyar itu 163 sampai 170 lebih pokoknya. Oh, Jadi harus tinggi. aku tahu kenapa kok emang apa namanya Lebih mahal Asyar lebih ya? mahal karena spesifikasinya yang dibutuhkan Betul. itu lebih itu ya lebih apa ya kayak tinggi badan itu harus lebih tinggi dari SPG minimalnya. Jadi memang orang-orang yang apa terpilih mungkin ya. Mungkin gimana? bisa dikatakan biasanya tuh orang-orang ada grade-grade-nya Mas. Oh, ada grade-nya juga kayak gitu. Ada grade. Contohnya gimana bisa dijelasin? Ya Asyar grade B, Asyar grade A, terus SPG itu biasa. Kalau SPG semua sama Mas grade-nya. Enggak yang membedakan ya kita ngomongin tentang Aser ya sekarang. Yang membedakan grade A, B. Biasanya tinggi. Oh, oke. Kalau tingginya di atas 165 sampai 170 ke atas biasanya grade A. Itu bener-bener yang fee-nya gede banget. Biasanya 1 juta ke atas dia sok ambil. Tapi Terus lah SPG ya Mas, sebenarnya aku sorry ya, bukan aku ngomong iki arek elek enggak, cuman sing enggak terlalu ayu pun, enggak terlalu cantik, tapi dia kalau mau jadi SPG itu seiso. bisa. Bisa. Berarti terbuka untuk semua tuh. Terbuka untuk semua kalau untuk SPG. Jadi tingginya 150 sampai 160 enggak terlalu cantik, kalau mau pingin jadi SPG juga bisa. Yang penting itu pinter jualan. Pintar jualan dan mau Bisa jualan jualan. dan mau panas-panasan Mas. SPG ku soalnya selling kan Mas, Oke. harus ngomong ke orang ya toh, ngomong ke bapak ke oms ngono kan, terus panas kayak gitu. Iya kalau outdoor ya. Outdoor Biasanya kan kalau pasti outdoor, Mas, SPG pameran itu. motor atau mobil event gitu kan kadang ya di luar ya. Ya iyalah Mas, dia nak mobil kecuali kayak Ya ada kan di indoor kan juga ada kayak gitu. Oh gitu. Nah itu biasanya hal yang perlu kamu persiapkan di saat kamu mau ke event itu apa aja, Vis? Selain dandan ya. pasti ada. Seragam gitu dapat dari mana? Nah seragam rata-rata Mas ini itu ada yang kalau eventnya apa bener-bener dari yang PT udah punya nama, itu biasanya udah ada seragamnya. Contohnya IDJ, was. Apa ini? Yo Indonesia Dream Juice lah Juice. Mas Mi. Iya. Ayo, ini kan pancingan Vis kan. Bener, Indonesia Dream Indonesia Juice. Dream Juice. Itu dia udah punya seragamnya sendiri. Jadi paling kita cuman bawa heels hitam aja. Wajib banget SPG Asyar itu punya cats putih sama heels hitam. Itu kenapa? Wajib. Ya mungkin karena
biar looknya apa ya, lebih warnanya sama ya mungkin, terus di kaki kan mungkin kelihatan lebih bersih kan mas, Iya, kalau iya, hitam bener, ya hitam. kan. Terus biasanya kalau event-event rapat kayak gitu tuh biasanya pakai dress hitam, jadi bawaannya harus heels hitam Iya, gitu. looknya formal gitu ya. Formal, sopan gitu. Terus apa lagi yang perlu disiapin? Udah itu, sama attitude itu bener-bener yang jadi ini mas, patokan. Oh gitu ya. Soalnya banyak banget Komunikasi ya, guys. penting juga ya soalnya. Oh iya, mbak satu mas Apa Mi, itu? fotonya gak boleh menipu banget. Oh itu sering terjadi di kota-kota terbesar ya, kayak gitu ya. Biasanya aku mas, fotonya aku ada sih beberapa. Iki koyoke lu enak nek kene karo nyembil wis. Ini loh mas, aku kayak wis asik ngono loh, mengobrolkan ini ngono loh. Mungkin nanti yang anak-anak Asher kalau lihat YouTube ini juga bakal tahu gitu loh. Ada satu, mungkin ada beberapa lah ya Asher yang bener-bener foto griteku payu mas. Payu. Kayak foto wedok Korea ngono. No woman wis, pokoknya nemen apa boleh. Amit sewu mas, sing metu sing teko abu-abu mas. Wah, Iya, aku serius. mosok sih. Iya mas, abu-abu kayak ulah-weling ngono lho, ngerti gak sih? Ya apa selala jadi Ono gak ambek sing- Asher ngono sing- kok jadi bang gibah. Sing gak roto koyo raine putih, lere ireng. Ya ono banget mas. Iku ya apa ya jadi bandingan arek-arek Asher tambahan. Kayak gitu itu biasanya kesalahan dari siapanya, Fis? Karena kan dia juga ikut agensi. Biasanya tuh dia yang nggak pernah ngajak dia dan nggak pernah ketemu dia, iku bakal ketipu ambek foto grite. Makanya kenapa kayak biasanya EO atau langsung dari kantor pusatnya yo cari Asher iku kalau bisa temenmu aja kayak gitu. Oh gitu. Soalnya kita kan udah pernah satu event, terus pernah tahu arek males nggak, lewong nggak, biasanya kan ono sing Asher iku setiap setengah jam sekali ku ke toilet mas. Nah, iki. Ini menarik untuk dibahas. Ya gimana ya? Mungkin secara fisik ada kalanya capek ya. Ya Karena emang kan capek berdiri banget terus sih ya. mas, pakai heels minim 7 cm ya kan. Iku sampai lecet Kak, guys. Nggak lecet ya mas, tapi biru-biru. Oh. Biru-biru, Ngono ya? jadi kentolnya perlu disiapkan salon pas Oke. kalau udah selesai event guys. Jadi juga sukanya ya mas, iku capek. Tapi seneng sih aku lah jadi Asher itu, soalnya pertama aku tuh soalnya jadi Asher itu kerja yang nggak pakai lamaran kerja. Ya. Bermodalkan gift dari Tuhan ya kan. Bermodalkan ngirim foto grid aja wes mari, gak perlu lamaran kerja terus nulis pengalaman kerja apa, minim sekolah apa kayak gitu. Aku ada temen, Fis. Apa namanya, anak Bali. Nah, dia ini orang event juga. Jadi Asher dia juga? Enggak, dia itu kerjaannya dia tuh nyeleksi Asher. Oh jadi kamu kayak kan tadi agensi. iya, jadi kamu kan tadi bilangnya itu pakai foto grid dan lain ya. Nah, kalau si temanku ini dari Bali ini tuh dia biasanya video call. Oh ada Kayak mas, gitu. emang kayak Zoom. Ada emang. Jadi nggak apa ya, nggak ketipu atau gimana ngelihat cara realnya. Langsung, Cuman tinggi badannya tuh yang mungkin nggak bisa diperkirakan kan. Kalau Indonesia Dream House awal-awal aku ikut event sini mas, bener-bener harus datang ke kantor sini. Langsung datang ya harus ya. Sembuhani langsung. Kita disuruh rolling namanya aku mas. Roll. Jadi kita kamu terakhir SPG-an apa? Yang aku yang pertama kali ikut IDJ ya Mas Jo. Ini Bu, saya pernah ikut saya jualan apa ngono. Iya coba roll. Maksudnya gayamu ya opo carane jualan? Dipraktekkan. Dipraktekno. Ya wis kita praktek. Jadi bener-bener kita dateng, kita nggak bisa bohongin foto grid ya, tinggi badan terus buka editan itu nggak bisa dibujuki. Asli ya. Bener-bener gitu. Gini, aku mau ngebahas yang tadi sih. Apa Fis. mas? Tentang apa? Ini dikorek-korek nemen ya sampai sak Ngono ya? jero-jerone ya, Oh, notok kan jedok. nek gak jeru kan gak Gak kering ya mas. Nggak, aku mau ngebahas
tentang tadi ya mungkin ini hanya beberapa ASER atau beberapa SPG yang tadi kamu bilang ngilang itu tadi loh. Kalau dari kacamata aku kan mungkin ya secara manusiawi mungkin mereka capek. Atau gimana, tapi secara keprofesionalitas dalam bekerja kan emang tidak diperkenankan seperti itu. Nah biasanya kayak gitu itu memang si orangnya itu si SPG atau ASER-nya itu yang agak nakal, curi-curi waktu buat istirahat, atau memang capek sih? Nah, menurut kamu aja, kan ini beberapa ya, nggak semua. Wajar ya mas, apalagi kalau ASER itu fee-nya kan lumayan gede ya. Kalau fee-nya ASER itu bisa dikatakan paling minim 500.000 per hari. 500.000 per hari. Kalau kita ikut perusahaan yang gede, kita bisa 1 hari itu 1,5. Gitu ya. 1 hari loh mas. 1 hari. Jadi sopo singkatnya bayar yo, sembayari kamu sehari ku 500.000 lah minimnya. Berarti kamu cuma dibutuhkan untuk kakimu kuat aja, kan? Iya. Soalnya lah kalau 500.000 itu mas, minim itu kita 7 jam kerja. Kalau kita long shift dari buka sampai tutup mall itu biasanya cetiau 1 juta. Gitu. Tapi itu pun juga dua kali istirahat. Nah kita itu kebiasaan nih ngomong lah ke ASER, Kak aku capek, aku pingin, aku udah mulai capek, maksudnya udah nggak kuat. Itu biasanya 1 jam sekali baru ke toilet mas. Bukan sing setengah jam sekali ke toilet, baru ngono ke toiletnya 15 menit. Dengerin tuh. Ini aku kerja enak, duwe enak. Dengerin tuh sesepuhnya ASER nih. Sesepuh. Berarti kayak gitu tuh mungkin kalau dari keteranganmu sih emang agak nakal kali ya, curi-curi waktu ya, karena dari benefit yang didapat juga lebih gede. lumayan. Soalnya yang kayak gitu kok cuma beberapa aja mas. Untungnya itu cuma 1-2 sing tak tahu ku yo. Untungnya gak kabeh ngono lho guys. Sing lainnya itu sadar diri lah. Gitu. Tapi memang keberadaan SPG dan ASER itu sangat bagus loh, sangat Membantu terbantu ya. untuk si produk yang akan dipasarkan itu. Sebenarnya sebagai perantara, pemancing juga agar orang ini ngedekat akhirnya bertanya kan gitu. Oke. Nah sekarang bis, pasti setiap profesi itu kan punya keunikannya masing-masing. Hal yang paling unik selama kamu ngejob itu apa? Unik itu sebenarnya biasa aja sih mas, gak pernah sing ada yang unik sih. Oh ya? Ya mungkin menurut kamu biasa, menurut kita ini luar biasa uniknya. Lah unik itu gak pernah. Setauku cuman lah kita dapat project yang gede. Biasanya mas, kita kalau event dari langsung orang pusatnya yang ngajak kita, itu enak, itu kita nggak ada potongan. Gitu, dari sini gede langsung ke tangan pertama soalnya. Ke tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat, potongan gulu sing ngono. Tangan panjang iki jenenge. Aku ada satu mas cerita sing bener-bener bikin aku nangis, tapi aku berusaha untuk kuat untuk tidak menangis. Jadi aku pernah event, dan aku teman-temanku pasti ono lah sing tahu ya toh. Aku ikut EO Surabaya, terus emang salahku itu sebenarnya eventnya kan jam 10 pagi, disuruh ngumpul jam 9, aku datangnya jam 9:30, soalnya emang bukan di mall mas, di toko kayak pembukaan kayak gitu loh. Opening lah, aku iki kesasar, aku pun naik gojek motor ngono loh. Dan gojeknya ya gak tahu tempatnya dek mana anjing. Kebayang sih. Ngerti gak sih, wes panas-panas 9:30 nyariin tempat ya toh. Ya emang aku salah dan aku minta maaf pas dateng langsung minta maaf. Sorry yo kak, aku telat soalnya tadi aku salah nyasar, aku ngomong ngono. Wes lah, aku ngomong sama yang handle ASER. Wes setelah acara yang ketua EO-nya iku ngomong, siapa tadi yang telat? Gitu ya. Siapa tadi yang telat? Maaf pak, saya tadi kesasar. Kamu gak apa-apa tak kok datang jam 11? Ya aku langsung membela diri dong. Enggak pak, saya datang jam 9:30. Apanya 9:30? Gak ada ya kamu di sini ya, kamu lebaran. Sudah aku ngomel gak jelas gitu loh. Aku tetap membela diri bahwa aku datang 9:30 pak. Oh iya. Aku membenarkan diri soalnya aku emang gak salah.
Berarti lebay ya tuh ya. Lebay, dia aku ngomongnya ngirani aku datang jam 10 lebih ngono loh, sampai sing bener-bener telat banget kayak ngono. Nah, kalau kayak gitu tuh dipotong gak sih, Bis? Enggak dipotong, Enggak. soalnya kan emang jam 10 tuh baru mulai kerja, ya kan. Jam 10 baru mulai kerja, tapi biasanya jam 9 suruh datang itu karena kita ada briefing, ganti seragam, kayak gitu-gitu loh persiapan di situ. Nah, tapi emang aku tuh cuma membela diri, aku tuh datang jam setengah 10, Pak, aku ngono. Dan itu posisinya setelah event itu masih ada klien-kliennya tuh loh, Mas. Itu benar-benar di bawah dan benar-benar masih banyak orang. Dia aku nunjuk aku gini, kamu tuh ya kalau dibilangin jangan bantah, kamu tuh salah, jawab aja, kamu tinggal minta maaf, saya sudah minta maaf, Pak. Santai. Yuk santai. Mas, Santai. kan aku tuh gak salah, guys. Bis aku rada wedi ya. Mau main. Gak salah, guys. Boleh kalau ini aku wedi rek. Aku gak salah, Pak, saya bener datang jam setengah 10 masih banyak Terus buktinya. Ada buktinya, ada saksi matanya. Saya boleh, Pak, dicek di CCTV kalau saya tuh datang jam setengah 10. Kamu disuruh, kamu dari tadi jawab aja ya kan? Dia itu masih kok darah tinggi terus tadungakno kok dia marah-marah stroke ngono lho, guys. Tangan puting. Dia aku ngotot, Mas. Aku datang telat. Enggak, biasa sorry, aku potong ya. Terjadi lagi enggak kalau apa yang nge-handle orang-orang kayak gini, IO-nya gini-gini? Enggak itu. Oh, berarti ada kelainan. Dan dia aku ngomong, kamu tahu nggak? EO saya tuh udah berdiri dari 2010. Kamu baru ikut saya aja, kamu udah kayak gini ya gini. Hah? Aku dari 2018 aja aku baru tahu EO muncul. Aku ngomong, bener-bener cuek. Di depannya banyak orang. Banyak orang, Mas. Wah, cowok. Maksudnya kalau dia bener-bener kalau cuma berdua ya marahin aku gak apa-apa. Iya. Ya toh, itu bener-bener di depan orang kena mental, Pak. Yo. Dan sing nge-handle Asher aku ngomong, sudah Fis, kamu jangan jawab. Dari jawaban aku dia ngomong ngono, soalnya semua itu tahu kalau dia itu ruwet. Oh, emang gitu tipikalnya. Ruwet. Terus ngomong, dia aku sing nge-handle Asher itu ngomong, Pak, sorry kalau emang Fiska itu dari jam 10. Tapi dia salah ya, jawab aja dari tadi dia omongin, jawab aja. Aku meneng ae mbek ngelirik kata dia ngomel ae, Mas, aku gak delok raine blas gak sudi. Sik, aku penasaran. Masih ingat nama IO-nya? Enggak. Oh, enggak ingat. Saya nggak mau ingat-ingat dan saya juga. Tapi beneran, Mas, aku nggak inget sama sekali iku EO apa namanya. Padahal ngomongnya udah dari lama. Dari 2010, tapi aku 2018 aja yang baru terjun Asyarnya nggak pernah ikut DE. Dan anak-anak Asyar kan aku ada 5 Asyar. Lah 4 Asyar iki emang nggak tahu DE. Nah sing A1 iki DE emang udah pernah ikut. Kayak gitu. Contoh ciri-ciri EU-nya itu kalau cari Asyar itu lebih cari yang ke Chinese. Kenapa, Bis? Gak tahu, soalnya dia Chinese. Karena mungkin apa ya? Oriental. Biasanya tergantung kliennya juga, Mas. Kalau kliennya butuh Asyar yang Chinese, biasanya cari harus yang Chinese. Oh gitu ya. Kayak gitu emang ngaruh ya? Ngaruh. Oh gitu. Kan kamu udah dari lama ya, dari 18 sampai saat ini ya. Kamu kok bisa bertahan lama di profesi itu apa ya? Maksudnya apa yang membuatmu nyaman? Karena kalau setiap kerjaan bisa bertahan lama berarti kita nyaman. Iku satu itu tadi, Mas. Mungkin channel lewat dewe wis akeh ya, dari temen Asya, terus EO, terus perusahaan gede-gede kayak gitu. Aku seneng aku tuh. Boleh di-spill gak perusahaan gede apa? Boleh, Mang. Apa? Kayak Di sini. Oke. Gede-gede guys. Gede-gede sih. Budgetnya gitu. biasanya 1,5 sehari. Sehari. Itu kalau dari orang pertama lah. Kemarin yang aku 2 hari itu dapat 2,6, 1,3 per harinya. 200 itu dipotong sama yang ngasih job. Tapi kan lumayan gitu loh, Mas. Sehari 1,3 dan itu kerjanya tetap 8 jam kerja. Jadi kita cuma ngikutin orang rapat aja gitu. Jadi memang diperlukan networking yang bagus dan luas juga ya. Jadi ketika ada event, Fiska boleh, Fiska kan kayak gitu ya. Nah itu kalau attitude kita bagus, kita asyik diajak ngobrol, kita gak menye-menye pas kerja ya.
kalau orangnya bosen sama, maksudnya bosen sama aku ya mas, kok Fiska terus diganti, orang itu loh bakal tetap nyariin aku. Fis boleh nggak bantuin cari Asher? Oh, Tetep iya. aja aku dapat Iya, cuan, tetep dapet, bisa iya, motong iya. 200 kayak kalau emang Iya, fee-nya iya. gede kan kayak gitu. Tuh, mas. Tapi jadi Asher itu juga kuat-kuatan mental kan kadang dianggap Oh, kan. iya. Ada Emang yang menganggap ada, seperti Mas? itu. Iya Emang banyak. kayak gitu tuh real Real, ya. bukan penyanyi dangdut aja yang dianggap kayak Tapi gitu. biasanya kalau memang ada ya iku ya apa kisi-kisi nih biasanya ngomong awal-awalnya iku Cara ngajak tahu. Biasanya kayak kok soalnya kan aku cupu guys. iki tanya soalnya dia mau belajar, mau diterapkan sampai DE. Kali aja dapat tips baru guys. Biasanya aku kayak Fis pulang event kemana ngono kan. Langsung pulang sih Pak ke rumah. Ini orang-orang mau ada acara, mungkin mau makan ya, mau makan atau mau karaoke atau apa kayak gitu. Bisa nggak Fis ikut? Gitu. Tapi Saat itu- omongannya karaoke. Iya, langsung to the point. Oh, sudah ya. Mungkin kayak gitu sing bos-bos ya. Nah, Ono gak sing gak bos tapi ngomong ngono. gak mungkin mas, gak wani. Gak wani ya. Minder ya. Minder, bukan minder sih, mungkin kayak EO atau anak-anak lain itu tahu. Dah bagusnya Asher Surabaya itu dia itu bisa membedakan. Ini kerjaanku cuman Asher tok pak, ini aku kerjaku cuman bisa karaokean tok pak. Jadi gak dicampur dulu mas. Oh. Kayak gitu. Jadi kayak anak-anak Organisir EO, ya. anak-anak EO Surabaya atau anak-anak Surabaya Asher atau sing lain-lain temen-temen yang berkecimpungan dalam event, aku tahu ada. Oh ini nggak bisa pak, kalau ada diajak lanjut karaoke mau tak cariin yang lain tas selain. Oh kayak gitu Asher. ngomong ke yang Kalau tuanya? kalau sungkan ngomong ke Ashernya dia biasanya tanya ke orangnya yang ngajak kita. Tapi kalau orangnya gak duwe sungkan yang ngajak ke Langsung. kita. bisa nggak ya? Bisa nggak? Kita mau lanjut karaokean, kamu mau ikut nggak? Ngono. Terus kadang istirahat ya. Biasanya kalau rapat kan kita di hotel mas, hotel-hotel gede. Kalau istirahat kan kita kan dapat break istirahat ya jam 12 sampai jam 1. Ada biasanya mas yang nawarin, kamu nggak mau tak istirahat di kamarku? Cuaks, mau pak, cuaks. Tapi ya tapi kayak gitu ada yang mau ya? Sejauh ini aku nggak pernah tahu ada Asher yang bisa kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih clear, sih bersih nur namanya Asher Circlemu Surabaya. aman ya? Bener. Tapi di luaran sana juga tidak menutup kemungkinan. Begitu. Soalnya mungkin di Asher kota-kota besar bisa kayak gitu. Makanya kenapa kalau di kota lain bisa diterapkan seperti itu. Soalnya yang di kota-kota lain bisa gitu loh mas. Ngerti nggak sih maksudku? Bagus ya di Surabaya ya. Kayak gitu ada komunitasnya Davis. Apa itu? Kayak perasyaran Surabaya. Dari tadi kan kamu ngomong Asher Surabaya. Apa emang ada yang Grup. mengasosiasi apa gimana? Biasanya tuh kita bikin grup mas. Grupnya Asher sendiri. Jadi kayak aku misalnya dapat job Fis cariin 10 Asher buat event ini, tak share deh grup. Yang bisa list apa aja yang bisa. Nah, yang namanya udah di list tak kirim foto kita ke orangnya, nanti orangnya yang milih. Dari orang yang milih baru tak masuk grup lagi, yang keterima ini tak bikin grup lagi yang baru untuk khusus untuk event itu toh. Oke. Terorganisir sekali ya guys berarti guys ya. Padahal gak ono ketuane ya mas ya, tapi tertata kayak gitu. Berarti anu ya, pertemanannya kalian pun juga kalau ketemu di event atau apa juga pasti banyak yang saling kenal ya? Ya nggak saling kenal mas, pasti kenal kabeh. Kalau Surabaya ya kok. Terus ikut tok soalnya Asher Surabaya. Paling 30 Asher ya. Sak Surabaya kenal kabeh. Dan pasti pernah satu event semua. Soalnya Asher ya sih ikut aja mas. Kenapa? Kamu mau cari calon istri tah? Ya, aduh nggak enak takut nonton nanti. Tadi tukaran tuh pasti. Lagi satru. Kok curhat cuy? Yes.
Untuk Neng. iya denger Oh. ya, denger. Yang aku tahu sih kamu setelah Acer ini itu BA juga. Brand ambassador nih sekarang guys. Brand ambassador di mana kamu? Brand ambassador 11 bulan guys. Loh, berarti itu kan menunjukkan kamu itu bagus sih. Terima Gitu. kasih untuk Kak Citra sudah membantu saya. Jangka waktu yang dikontrak semakin lama itu berarti menunjukkan bahwa kualitas dari BA itu bagus. Gitu loh. Enakan nyumante gitu. Kalau Bu Eni dan Pak Agung 5 tahun ke depan ya Pak. Ini namanya surat terbuka. Nah awalnya jadi BM, aku kenal IDJ itu pertama itu mang mas SPG-an. Kalau ikut IDJ aku SPG ya guys. Soalnya ada nggak target, cuman harus jualan waktu itu. Pertama kali kita ketemu kan waktu di itu ya, Jogja. Bukan. Mana? Jogja no. Ketemu kamu lah. Iya, ketemu sama aku. Tapi kalau ikut IDJ-nya itu udah dari 2020. Aku belum masuk. Udah 2020 itu jualan liquid. Jadi liquidnya nggak jualan 1, nggak jualan 10 ya. Terus apa? 1000 pits, Wadaw. 3000 pits. Wadaw. Loh, serius? Menan ah. Sumpah loh, Mas. Yakin. Kalau lebih dari 5000 pits, kita dapat komisi lagi dari Pak Agus sama Bu Eni. Karena waktu itu pertama kali DJ bikin event di hotel ya emang kayak distributor semua seluruh Indonesia itu. Oh, loh. lagi launching produk, open PO. My Oats kalau nggak salah waktu itu. Masterpiece. Oh, enggak Masterpiece. Sebelum itu, Oh, Mas. sebelumnya. Oh, alah. Terus Jadi dari pasti situ? jualan. Dari situ lancar. Dari situ udah kenal kan. Mungkin karena aku grab ya. Dan aku cantik. Gini lho, grapi ayo gini. Main ceples ya kan, ceples. Ceples, Iya. keliru Oh, nyeplesnya. Aku angkat tangan. Kan aku mungkin dijak omong iku wonge Nyaman. nyambung ya Nyambung. toh, nyambung gak nyanyi. Jadi setelah event iku aku diundang lagi sama IDJ tapi untuk bikin konten YouTube. Oh, konten. Bukan konten YouTube, itu waktu itu kita live bagi-bagi liquid sama pot Oh, giveaway. giveaway tapi by IG. Udah habis itu ketemu diajak lagi itu waktu Masterpiece itu Masterpiece, launching. Iku bareng ngono. Ini diundang lagi jadi talentnya Shelter. Mungkin karena di Surabaya itu yang cantik itu cuma aku. Iya. Aduh. Dia nih ae benar seneng. Jadi aku tuh diajak balik-balik sama IDJ gitu, Mas. Terus kok bisa jadi BA-nya sini? Gimana tuh? Aku juga nggak tahu karena mungkin dari Bu Heni atau Kak Citranya itu tahu kalau followers saya tuh lumayan ya. Mohon maaf, followers saya itu tidak ada satupun yang beli ya. Satupun itu akun fake account itu juga punya aku sendiri. Jadi real Mas, Real ya? real followers kok Oke. begitu. Iya, kadang kan kalau cari talent tuh dilihat juga dari sosmednya. Dari sosmed terus dia Interaktifnya sama followers. bisa nggak dia kayak diajak bikin video terus bikin iya. video launching kan perlu banget ya Mas Iya, kayak gitu. oh. Lah mungkin dari aku sebelum jadi BA itu udah ngikutin beberapa kerjaannya DJ ya kayak live terus bikin video launching produk mungkin dicoba aja lah Fiska iki kayak ngono. Dan ternyata jodoh. Dan ternyata jodoh. Awalnya cuma di BA 1 bulan guys. Uji coba ya. Uji coba. Sana Jogja iki ya? Iya. Waktu event Betul. Infex Infex. tahun kemarin. Tahun kemarin apa tahun? Tahun kemarin ya, Tahun kemarin, akhir tahun Infex itu. kemarin. Betul. Nah, ini kan kamu tadi udah menceritakan kamu gini-gini nih ya. Aku lihat emang kinerjanya bagus. Itu dan dijadikan talent pun dia menyamankan videografer dan fotografer gitu. Kangen larane aja hari ini. Terharu aku. Ada. Pujiannya kok ono invoice ya no WA ya. Iya, muncul ya. 56 BCA ya. Iya, 50 boleh. Mungkin- Kita rembes.
ada Fis. Atau Kamu kan sesepuhnya Acer Surabaya ya ya. juga Mas, ono sing lebih sepuh aslinya. Oh gitu. Ya. Mungkin mewakili lah ya. Mungkin ada tips buat teman-teman yang lagi mau memulai SPG-an atau Acer atau teman-teman yang sudah menjalani. Dia ingin apa ya? Gimana caranya jadi Kak Fiska nih, kok bisa jadi dari SPG bisa jadi Acer, habis itu bisa jadi BE yang kontraknya lanjut terus. Amin ya Allah, 5 tahun, amin ya Allah. 5 tahun. Amin ya Allah. Kok ya sampe duwe anak ya ngene. Sampai cicilanku lunas. Amin. Itu apa, Fish? Tipsmu, Fish? Makanya itu guys, asli nih good looking itu nomor 2. Nomor 2. Yang nomor 1 itu tetap attitude. Itu setuju, sepakat. Jadi kalau you good looking tapi nggak ada ya attitude-nya, itu Percuma. orang itu paling nggak cuman 1 kali aja ngajaknya, bakal kapok Mas. Tapi CKPTW ya? cukup tahu. Cukup tahu. Tapi kalau you good looking ambek good attitude Ya, pasti you good diajak looking ambek iki kosakata tekan ndi sih? You good looking ambek iki. ya Surabaya ambek Oh iya, Dajo ngono. Suwanda Mas. aja ngene ya. Good looking ambek good attitude. Mbek. Begitu. Terus you iso diajak ngobrol, you iso diajak kerja. Orang itu bakalan ngajak arek gimana ya kayak gitu. Berarti memang kalau menjadi SPG, Acer, bahkan menjadi BE itu memang harus punya networking yang bagus. Untuk mencapai di sana, kalian itu perlu good attitude dan Good looking. ya itu nomor 2 ya. Yang paling penting adalah good attitude. Tuh. Biar klien yang kalian hadapi itu juga nyaman Tidak dan kapok. nggak kapok, nggak CKPTW kan gitu kan. Oke. Terus ada pesan mungkin Fish atau planmu lah. Planmu untuk ke depan. Kamu itu sekarang udah jadi BA, kamu ingin ngapain lagi planmu ke depan ini? Mungkin buat jadi inspirasinya anak-anak juga, teman-teman yang lagi berada di fasemu yang sama ini. Ingin apa? Aku aslinya tuh nggak pingin jadi Acer sing sampai umur 30 sih Mas. Oh gitu. Itu kok cuman plain ya. Heeh. Cuman iki. Karena menurutku orang-orang kayak orang-orang EO, orang-orang pusat itu kan pasti tahu umur kita. Nah kayak gitu, oh ki Acer lawas iki kayak gitu. Nah makanya aku memberanikan diri untuk membuka produk ngono lho. Wah, Ngono. ini sekalian promosi ya. Soalnya lah, semakin tua itu kita harus bekerja di rumah kayak gitu. Wah, Ya ini- mungkin kita dimanfaatkan aja karena Vini Acer kan gede Mas. Kalau kita pintar nabung, itu jadi uang, maksudnya jadi usaha. Ya jadi usaha. Heeh. Jadi modal. Tapi lah kon duitmu Acer iku mbok gawe gaya-gayaan, kon HP gawe boba. tas, mbok gaya apa? Habis kan entek ya Mas. Jadi dapat hilang, dapat Dapat hilang hilang. gitu ya. Dan kamu yakin sampai umur 30 kayak payu ngono tak jadi Acer ya enggak. Iya ya kan kayak gitu sudah ada Pasti ya spesifikasinya ono kan. yang baru-baru Kriterianya gitu, kan. Mas. Pasti ada yang baru juga, ada yang lebih tinggi, ono sing lebih ayu kayak gitu kan. Lebih muda. Lebih muda. Soalnya kan umur juga meskipun kita botox, meskipun kita tarik benang, umur itu tidak bisa berubah. Tetap aja umurmu 30. Gitu. Jadi tetap kalian kalau selama ini udah jadi Acer, jobnya banyak, ditabung ya guys. Kalau bisa buka usaha sendiri, bonel art, bawa eyelash, bawa apa, sebenarnya kamu punya usaha sendiri untuk cari uang pribadi. Karena event itu juga nggak ada terus loh Mas tiap bulannya. Iya, Nggak nggak tentu mesti, juga. iya Kayak loh. Covid kemarin kan udah Mati bener-bener peletet, mati split. mati peletet dan itu bener-bener harganya langsung ajor pak 250.000 Acer. Harga itu juga ngikutin. Iya iyalah Mas, gedung aja ngikutin turun kan. Mm-mm. Apalagi Acer. Supaya tetap laku. Tetap laku. Oh, gitu. Kan. Wah, ini kita hari ini dapetin banyak cerita Masih, iya. yang suka dan dukanya juga. Ya percayalah, semua profesi pasti punya plus minusnya gitu loh. Tinggal kalian ini ngelakuinnya, ngejalaninnya kalau dengan hati pasti nggak berasa capeknya. Betul. Dan apa yang kalian dapat juga dapat berkahnya. Gitu. Karena Mas, selain itu Acer itu semuanya tak spill ya. Hmm. Per bulannya Acer itu kalau dikumpulnya 10 juta lebih loh. Vini.
aku koyo nulis surat anu. Pengunduran diri. Jadi Gak mungkin aku udah diajar gede-gede. Ini Pak, ini Pak. kan dong kamu udah Ini save air Mas, benarnya, Pak. jadi enak, tinggal pakai wig aja. Pakai wig. Oh, aku udah di anu nih. Bosnya Azer. Bos, sebagai motong-motong bingung. Iya, gak enak ya boleh Gak nih. tega ya? Gak tega. Lihat kerjanya banyak kadang kalau ada lagi event itu dalam hati semangat Mbak. Nomor WA-nya Mbak. Tetep aja habis dari semangat ada Lumayan, balik, Vin. ada udang di balik peye. Batu. Peye enak Mas, Pe- kriuk. Iya sih. Kan jadinya nagih ya, pengen naik-naik Nggak terus. betul lah, Pak. Oke, guys, kita udah dapat cerita banyak dari Fiska hari ini. Semoga berkenan ya guys. Mungkin podcast ini juga bisa kita ulang lagi ya. Kita bakal ngebahas sisi lain dari si Fiska ini. Entah kita mau ngebahas apa lagi. Oh, berumah tangga mau bahas. Wah. Aku tangi turu melek langsung nyewa ya anakku ngedusi anakku bilang anakku Yo ya kan enggak kan. jenenge ibu yang ngono no. Makanya itu. Oh ya, kalau boleh di-spill, kamu udah usia berapa sih? Kok masih muda gini? Kalau boleh. Umur aku Bisi. 25 terus habis ini kan. Bisi ibu jenenge. Umur aku 25 guys, Masih- tapi masih anakku muda. udah 2, suamiku ada 3. Yeay. Kak boleh di mana? Loh kan kamu yang ketiga. Aku udah termasuk guys. Iya, kan udah ngelamar kan tadi. Iya. Udah ada perpanjangan kontrak tadi. Aku takut ada yang nonton. Jadi Bahaya, satu Dede. dek rumahku. Wes satu. Kalian yang di belakang kamera ini juga Satu kabeh. bucin. Kadang piye? Ayo tongnya nang ngopi sik to. Bucin nyusul bojone. Tak spill lo. Arek ganteng, dhuwur ya. Dhuwur ya kok kayak Waduh, tentara. iya. Untung kok tentara kakak satpam. Delala kok meleleh untuk wedokane. Aduh. Tetekno hati Hello Kitty yo. Hello Kitty lah Kayak beringas. ditakoki pacare di mana harus diretek ayo boleh guys takut pacarku. Beringas di mana. sih lah, beringas lho. Merasa soalnya. Ra ini abang lho, guys. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Fiska. Sampai Makasih, jumpa Mas lagi di Mi. lain waktu. Sehat terus ya. Salam Amin, buat ya Allah. keluarga. Amin. Semoga sehat semuanya, anak-anak juga sehat. Kamsahamnida. Thank you guys yang nonton podcast ini kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel IDJ YouTube channel. Bye bye. See you guys. Sampai kembali lagi di Ngobrol bareng Are-are.